Di ajang Forum Diplomasi Antalya 2025 yang digelar di Turki, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tampil dengan pidato yang membawa pesan kemanusiaan yang kuat. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan langkah konkret Indonesia dalam membantu rakyat Palestina, khususnya anak-anak muda mereka, lewat dunia pendidikan. Salah satu inisiatif yang dia sampaikan adalah pemberian beasiswa bagi anak-anak Palestina untuk berkuliah di Universitas Pertahanan Unhan di Indonesia. Buat Prabowo ini bukan sekadar bantuan biasa. Ia memandang pendidikan sebagai cara terbaik untuk memberdayakan generasi muda Palestina agar bisa bangkit dari kehancuran akibat perang. Mereka akan belajar, tumbuh, dan pulang ke negerinya bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan harapan dan kekuatan untuk membangun kembali masa depan mereka. Saya ingin mereka pulang ke tanah air mereka dengan selamat, sehat, dan terdidik, ucap Prabowo. Kalimat ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin berperan aktif dalam mempersiapkan generasi Palestina yang kuat secara mental, fisik, dan intelektual. Lebih dari itu, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelajar Palestina. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi bagian dari perjalanan pendidikan mereka. Bukan hanya dengan menerima mereka di kampus, tapi juga dengan menyediakan ruang aman untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan di Indonesia diharapkan jadi semacam suaka intelektual bagi mereka yang di tanah kelahirannya tidak punya akses ke pendidikan layak karena perang dan blokade. Namun bantuan Indonesia nggak cuma berhenti di pendidikan. Prabowo juga menyatakan komitmen untuk membangun fasilitas kesehatan tambahan di wilayah tepi barat dan Gaza. Kenapa ini penting? Karena di tengah konflik berkepanjangan, layanan kesehatan seringkali jadi korban pertama. Rumah sakit dibom, dokter kekurangan alat, dan banyak pasien yang tak tertangani. Kehadiran fasilitas baru dari Indonesia diharapkan bisa sedikit meringankan penderitaan warga yang selama ini hidup dalam situasi darurat. Langkah-langkah ini menggambarkan bahwa Indonesia tidak hanya bicara soal diplomasi, tapi juga bergerak nyata di lapangan. Prabowo ingin dunia tahu bahwa Indonesia tidak tinggal diam. Bahwa kita bukan hanya bangsa besar karena jumlah penduduknya, tapi juga karena kepeduliannya terhadap sesama manusia, terutama yang tertindas. Di balik semua itu, ada pesan yang kuat. Indonesia ingin membantu Palestina bukan karena kepentingan politik, tapi karena rasa kemanusiaan. Memberi beasiswa, membangun rumah sakit, membuka pintu bagi pelajar asing, semua itu lahir dari semangat solidaritas. Dan Prabowo, sebagai kepala negara, ingin menunjukkan bahwa kepedulian itu bisa dijalankan lewat kebijakan nyata, bukan sekadar pernyataan dukungan. Setelah membahas soal pendidikan dan fasilitas kesehatan, Presiden Prabowo juga menyampaikan aksi nyata lain yang sudah dilakukan Indonesia. Salah satunya yang cukup penting adalah pengiriman tim medis ke Gaza. Dalam hal ini, Indonesia bekerja sama dengan Uni Emirat Arab untuk mendirikan rumah sakit lapangan di tengah kondisi darurat yang melanda wilayah tersebut. Langkah ini bukan basa-basi. Di tengah situasi krisis kemanusiaan, bantuan medis adalah hal paling mendesak. Banyak warga Gaza terluka karena serangan udara, tapi rumah sakit tak bisa beroperasi maksimal. Listrik padam, peralatan minim, bahkan dokter-dokter harus merawat pasien di lantai rumah sakit yang rusak. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran rumah sakit lapangan dari Indonesia sangat berarti. Tapi Prabowo tidak hanya bicara soal bantuan medis, ia juga mengangkat isu yang jauh lebih besar dan kompleks, solusi perdamaian. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya solusi dua negara atau two-state solution sebagai satu-satunya jalan yang realistis untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina. Menurutnya, konflik ini sudah berlangsung terlalu lama dan tanpa jalan damai yang adil, kekerasan tidak akan pernah berhenti. Saya percaya pada akhirnya harus ada kerja sama damai. Itu kunci dari perdamaian sejati, tegasnya. Bagi Prabowo, perdamaian tidak cukup hanya dengan gencatan senjata sesaat atau bantuan kemanusiaan. Dunia internasional harus mendorong agar Palestina bisa merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara adil dengan Israel. Tanpa pengakuan terhadap hak-hak Palestina, konflik akan terus berulang dan korban jiwa akan terus berjatuhan. Salah satu bagian paling emosional dari pidatonya adalah saat Prabowo bicara soal penderitaan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. Dengan suara yang terdengar berat, ia mempertanyakan logika perang yang membabi buta. Bagaimana mungkin anak kecil berusia 6 tahun dianggap bersalah? Bagaimana mungkin seorang ibu yang tak bersenjata dibom, kehilangan rumah, kehilangan segalanya?
Ini sulit diterima akal sehat, katanya. Kalimat ini bukan sekadar retorika politik, tapi jeritan hati. Sebuah teguran moral terhadap dunia yang tampaknya sudah terlalu biasa melihat kekejaman perang. Prabowo menggugah empati publik dunia agar tidak memalingkan wajah dari tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi. Lewat semua pernyataan dan tindakannya, Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bicara di forum internasional, tapi juga bergerak. Bahwa bangsa ini tidak rela tinggal diam melihat ketidakadilan terjadi terus-menerus. Bantuan medis, dukungan politik, hingga seruan perdamaian semuanya menjadi bagian dari satu misi besar. Menjadikan Indonesia sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penonton di tengah penderitaan umat manusia. Di akhir pidatonya dalam Forum Diplomasi Antalya 2025, Presiden Prabowo menyampaikan satu langkah penting lainnya. Ia akan segera melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah, yaitu Mesir, Qatar, dan Yordania. Kunjungan ini bukan sekadar acara seremonial atau basa-basi antar negara, tapi bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai untuk Palestina dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Prabowo menyebut dirinya akan berdialog langsung dengan para pemimpin kawasan seperti Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Abdullah Drublua dari Yordania. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kerjasama dalam menangani krisis kemanusiaan dan mencari jalan keluar politik yang adil. Indonesia, menurut Prabowo, ingin mengambil peran nyata bukan hanya sebagai penonton dari kejauhan. Prabowo menegaskan bahwa bagi banyak rakyat Indonesia, serangan terhadap warga sipil di Palestina dan wilayah sekitarnya terasa seperti serangan terhadap keluarga sendiri. Empati dan kemarahan itu bukan dibuat-buat. Ia muncul dari kesadaran moral bahwa ketidakadilan dimanapun ia terjadi adalah ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Dengan sikap itu, Indonesia mencoba menunjukkan bahwa diplomasi bukan melulu soal kepentingan ekonomi atau politik. Dalam kasus Palestina, diplomasi adalah tentang nurani. Tentang keberanian untuk berdiri di sisi yang benar, meski dunia tampaknya terlalu sibuk untuk peduli. Apa yang dilakukan Prabowo melalui rencana kunjungan ini adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong perdamaian global. Bukan dengan senjata, tapi lewat dialog, kerjasama kemanusiaan, dan diplomasi yang tulus. Ia ingin memastikan bahwa isu Palestina tidak dilupakan di tengah kebisingan konflik global lainnya. Prabowo tahu bahwa Indonesia bukan negara adidaya. Kita tidak punya kekuatan militer besar atau pengaruh politik seperti negara-negara besar. Tapi kita punya satu hal yang kuat, legitimasi moral. Dan itu yang coba dibawa Indonesia ke meja perundingan internasional. Lewat serangkaian langkah nyata, pemberian beasiswa, pembangunan rumah sakit, pengiriman tim medis, dan kunjungan diplomatik, Indonesia menunjukkan bahwa solidaritas tidak harus datang dari negara besar, tapi dari negara yang punya hati besar dan yang benar-benar peduli. Dengan menutup pidatonya, Prabowo tak hanya meninggalkan pesan bagi para pemimpin dunia, tapi juga menyampaikan harapan bahwa perdamaian itu bukan mimpi kosong, selama ada keberanian dan ketulusan untuk memperjuangkannya.